Pada video kali ini, kita akan membahas terkait pengaturan dari profil sekolah di CMS WordPress sekolah yang sudah kita install sebelumnya. Kita juga akan mengedit gambar dan beberapa konten statik lainnya dalam website, sehingga nanti profil sekolah kita bisa ditampilkan dengan lebih benar secara views atau layoutnya dan juga dari sisi SEO-nya. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan bahan dan tools yang akan kita pergunakan dalam video kali ini. Untuk edit foto, saya akan menggunakan Photoshop. Kalau kita menggunakan Photoshop, kalau kita tidak menggunakan Photoshop, teman-teman bisa memakai Canva atau image editor lainnya yang teman-teman biasa operasikan. Jangan lupa juga persiapkan data profil sekolah masing-masing, mulai nama sekolah, logo sekolah, kemudian foto kepala sekolah, berikut file visi misi, ataupun hal-hal lain yang biasanya itu ada di dalam struktur profil. Baik, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti logo dari website kita. Teman-teman bisa login terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan pergi ke navigasi menu setting. Kemudian pada bagian general, agak sedikit scroll pada bagian favicon. Di sini kita akan nantinya mengganti logo favicon dari website sekolah kita. Siapkan terlebih dahulu editor gambar masing-masing. Untuk yang memakai Photoshop, bahan mentah sudah saya upload di Google Drive ya. Di sini saya akan mengedit menggunakan Photoshop. Bisa diikuti saja untuk cara editorial. Yang terpenting saat mengedit menggunakan Photoshop untuk file favicon icon atau icon website itu yang penting kiri kanan kemudian atas bawah itu rata. Jadi filenya itu orientasinya itu 1:1 dengan image resolusi 512 kali 512 pixel. Kalau menggunakan Canva, teman-teman tinggal buat base baru aja, custom image, custom resolusi atau custom ukuran 512 kali 512 pixel. Perlu diketahui, icon website itu biasanya hanya berupa logo saja ya, tanpa embel-embel tulisan. Jadi kalau yang logo terus kemudian bawahnya itu ada tulisan, usahakan ya nggak usah dipakai aja bawah tulisannya. Tapi kalau memang mau dipakai ya juga nggak apa-apa. Cuma biasanya yang lebih bagus itu icon ya. Kemudian untuk extension filenya, teman-teman bisa menyimpannya ke format PNG untuk background transparan. Atau kalau menggunakan Photoshop atau Canva yang premium itu bisa save as WebP. Kenapa harus WebP? WebP itu tipe extension yang lebih modern daripada PNG ataupun JPEG, dan format WebP itu lebih ramah terhadap website dan file browser terbaru seperti Chrome, Internet Edge. Itu mereka ramah dengan image format WebP. Jika sudah, silahkan di save. Kemudian kita akan mencoba mengupload file icon hasil editan kita tadi. Kita kembali ke WordPress, klik menu change icon website ini. Kemudian kita cari di mana tadi kita save file gambarnya. Kemudian klik 2 kali. Proses upload akan dimulai. Jika sudah, set icon as. Nah, secara otomatis nanti websitenya akan berubah. Pada menu general setting ini, kita juga harus mengganti site title menjadi nama sekolah kita. Kemudian untuk bagian tagline itu bisa kita isi moto sekolah atau kepanjangan dari nama sekolah kita. Misalkan SMA 1 Gresik. Kemudian tagline-nya kita ganti menjadi sekolah menengah. Silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Jika sudah, silahkan scroll ke bawah dan klik tombol Save Change. Selanjutnya kita akan mengganti logo desktop yang ada di halaman depan ini. Silahkan melakukan navigasi ke menu sekolahku. Kemudian pada tab profil sekolah, Anda bisa scroll ke bawah. Di sana akan ada logo desktop dan logo mobile. Nanti kita akan upload hasil filenya di sini.
Silakan buka bahan Photoshop yang sudah di-download sebelumnya, kemudian pada file logo desktop kita klik 2 kali, nanti akan secara otomatis membuka Photoshop. Di sini karena tulisannya berwarna putih, saya akan memberikan sebuah background terlebih dahulu agar nanti ketika proses editing bisa terlihat dengan jelas. Seperti ini, saya akan mengganti logo yang lama dengan logo yang baru. Saya klik saja logo yang lama, kemudian saya klik del, kemudian buka logo yang baru, tinggal Ctrl O, kemudian cari filenya, klik pada logonya, Ctrl copy, kemudian dipaste di sini, tinggal disesuaikan ukuran dan tata letaknya. Anda bisa menekan Ctrl plus dan Ctrl minus pada keyboard untuk melakukan zoom dan zoom out pada base canvas di dalam Photoshop. Pada bagian teksnya tinggal disesuaikan mengikuti nama sekolah masing-masing. Anda bisa mengkreasikan sekreatif mungkin atau menyesuaikan dengan aksen dan juga jenis font dari lembaga pendidikan masing-masing. Jika sudah selesai mengkustomisasi, jangan lupa untuk mematikan background overlay yang warna merah ini pada layer yang paling belakang sendiri, agar nantinya file yang kita save formatnya adalah transparan. Kalau sudah, silakan di save projectnya. Seperti pada sebelumnya, bisa di save menggunakan format PNG ataupun WebP. Di sini saya akan menyimpan dengan format WebP dengan format lossly dan quality 50 agar nanti filenya tetap kecil tapi kerapatan pixelnya masih tidak pecah. Jika sudah, silahkan kembali ke WordPress, kemudian pada menu profil sekolahku, silahkan upload file logo PNG yang tadi sudah kita edit. Kalau sudah, tinggal klik save. Kemudian kita lihat homepage kita, lalu kita lakukan refresh. Maka logonya sudah berganti. Sedikit tips untuk logo sekolah yang elemennya mengandung icon dan juga teks, itu bisa disesuaikan ya. Misalkan mau ditaruh di sebelah kiri, di sebelah kanan, ataupun di tengah. Yang penting adalah tinggi dari base canvasnya tidak diubah. Nah, misalkan kalau tinggi base canvasnya itu diubah, nanti pada menu navigation itu juga akan berubah tingginya. Dan kalau terlalu tinggi, nanti itu akan menjadi jelek. Dan untuk teman-teman yang memakai Canva, tinggal disesuaikan saja. Bisa memilih buat ukuran khusus, kemudian lebar dan tingginya tinggal disamakan dengan yang ada di Photoshop. Yang disamakan base canvasnya ya, bukan tinggi dan lebar dari gambarnya, tapi tinggi dan lebar dari kanvas. Nah, akan tetapi misalkan teman-teman mau agak sedikit lebih tinggi ataupun lebih lebar, itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk ukuran tinggi, jangan sampai melebihi 300 pixel, dan untuk ukuran lebar tidak melebihi 600 pixel. Yang lebih ideal itu di antara tengah-tengahnya, sekitar 250 atau 380-an pixel. Sedangkan untuk logo mobile itu adalah logo yang hanya akan ditampilkan ketika posisi mobile. Bisa kita buka base layout yang sudah saya share di Google Drive. Ini adalah settingan layout untuk logo mobile. Tampilan logo mobile itu bukan yang di atas itu, tapi yang ada di menu bawah ini. Nah,
Ini adalah nanti kalau misalkan logo mobile-nya diganti, maka yang akan tampil itu yang ada di sini, bukan yang di atas itu. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengatur profil sekolah pada menu sekolahku. Pada bagian ini silakan diisi sesuai dengan data sekolah masing-masing. Nama sekolah, status sekolahnya negeri apa enggak, dan hal-hal lainnya tinggal disesuaikan agar sama dengan profil sekolahnya masing-masing. Untuk pada bagian alamat, ini adalah alamat lengkap. Sedangkan pada bagian Google Maps, sesuaikan dengan nama peta lokasi sekolahan masing-masing. Contoh di sini saya menggunakan nama UPT SDN 1 Gresik. Maka tinggal dibuka pencarian baru dan ketikkan UPT SDN 1 Gresik. Kemudian pada bagian Maps, kita klik, nantinya akan diarahkan kepada menu navigasi dari Google Maps. Di sini yang terindeks di Google Maps ternyata bukan UPT SDN 1 Gresik, tapi UPT SD Negeri 1 Gresik. Nah, UPT SD Negeri 1 Gresik ini yang kita copy dan paste pada isian Google Maps di dalam website. Jika sudah, bisa diklik save dan kita bisa lihat hasilnya di halaman depan. Kita muat ulang terlebih dahulu atau reload. Selanjutnya kita akan mengedit sambutan kepala sekolah dan juga profilnya. Kita bisa klik icon ini yang ada tulisan sambutan. Nantinya kita akan diarahkan ke halaman sambutan dari kepala sekolah. Pada halaman ini akan tersaji sambutan atau ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu juga dengan nama, foto, dan juga sekilas profil sekolah yang sudah kita isikan pada video sebelumnya. Baik, langsung saja caranya adalah kita kembali ke menu sekolahku. Di pengaturan website sekolah, kita arahkan ke profil kepala sekolah. Kemudian di sini kita edit nama kepala sekolahnya. Kemudian sambutannya juga, kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah ada file teks sambutan yang bisa dipublish, boleh diminta. Untuk isian tanda tangan, kalau misalkan tidak ingin dipublish, silakan di X saja. Kemudian untuk foto kepala sekolah, silahkan buka bahan edit yang sudah kami siapkan di Google Drive. Kemudian pada bahan capsek layout ini silakan klik 2 kali. Nah, di sini kita akan coba mengganti foto Bapak Nadiem Makarim menjadi foto kepala sekolah kita. Kita hide dulu foto Bapak Nadiem Makarim dengan cara menekan tombol mata. Kemudian kita buka foto kepala sekolah kita dengan cara Ctrl plus O, kemudian pilih file kepala sekolahnya. Ini kita highlight dulu, pakai fitur kotak ini. Kemudian setelah itu, setelah sudah sesuai, kita Ctrl copy, kemudian kembali ke sini lagi, tinggal di Ctrl paste gitu aja. Nah, tinggal diganti, tinggal disesuaikan, ditarik-tarik sampai posisinya berada di dalam kotak. Kalau sudah, tinggal kita save, Ctrl ALTS kalau di saya. Kita kasih nama foto kepala sekolah, kemudian formatnya saya pilih WP seperti biasa, kemudian save. Lossly 50, medium, terus OK. Kalau sudah, kita bisa kembali ke WordPress, kemudian choose media untuk mengupload file tadi yang sudah kita edit. Silakan pilih file yang sudah diedit tadi.
Kalau sudah begini, silakan di save. Untuk melihat perubahannya, kita bisa pergi ke halaman sambutan dari kepala sekolah, kemudian lakukan refresh, dan ini adalah hasilnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengedit bagian hero section dari halaman utama kita. Di sini kita akan mengedit fotonya, foto dua orang siswa ini. Kemudian kita juga bisa mengedit tulisan yang ada di samping kirinya ini. Nah, langsung saja bagaimana cara untuk mengedit hero section ini. Kita kembali ke pengaturan sekolahku. Kemudian silakan berpindah kepada teks editorial. Di sini kita bisa mengedit tagline beranda, tulisan, kemudian image hero. Kemudian juga ada teks playstore, teks copyright, dan lain-lain. Nah, langsung saja silakan dibuka bahan editnya. Di sini namanya banner depan. Nah, nanti kita akan mengganti foto ini. Biasa kita hide dulu, kemudian kita lakukan Ctrl O untuk membuka file baru. Pilih foto mana yang akan dijadikan sebagai hero banner. Di sini saya akan memilih foto kepala sekolah lagi untuk menjadi hero bannernya. Kita seleksi dulu, kemudian Ctrl copy, kembali ke sini, kemudian Ctrl V, Ctrl paste, kemudian ubah ukurannya agar sesuai. Kalau formatnya transparan seperti ini, kita bisa menambahkan background lain-lainnya di sampingnya. Misal kita mau tambahkan logo dan juga jabatan, begitu juga dengan nama dari kepala sekolah. Tinggal Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan bahasa desain dan selera layout masing-masing. Jika sudah, silahkan Anda save dengan format PNG ataupun WebP. Di sini saya akan menggunakan format WebP saja. Kemudian Anda tinggal kembali lagi ke WordPress dan mengupload file hasil editan tadi. Jika sudah selesai, silakan klik save. Untuk melihat perubahannya, silakan kunjungi beranda Anda, kemudian lakukan refresh. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.